Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di pertengahan September 2021. Seperti biasa ini general reading, artinya ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, khususnya untuk Cancer, Sun, Moon, Rising Signs. Cross Watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi siapapun kalian yang berurusan dengan Cancer ya, kalian juga boleh gitu karena message-nya bisa jadi untuk kalian. Kalau nggak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, nonton coba side. Gila, struktur bahasa gue kebolak-balik. Coba nonton Sun atau Moon atau Rising Sign kalian. Gitu deh. Langsung aja ya. Gue mulai dari Literary Witches Oracle Card. Untuk mengetahui main energi kalian di mid September 2021. Gue ngomongnya kecepatan tadi kali ya, jadi ngomongnya struktur bahasanya gue bolak-balik. Mushroom, ulala, tikat, faith, alam bawah sadarnya hedgehog. Mushroom di rumah, di kartu pertama. Mushroom itu bisa healing ya, penyembuhan, psikiater ya kan. Itu psikiater di luar sih pakai begini ya untuk psikoterapi ya. Jadi healing. Ini juga tentang mimpi. Ini energi Neptune di Pisces. Tentang mimpi-mimpi kalian, tentang idealnya menurut kalian. Hati-hati. Semua yang barusan gue omongin, gue sebutin itu sisi baik dari mushroom. Yang jeleknya adalah halusinasi. Bikin halu. Ya hati-hati, jangan sampai idealisme kita itu membutakan kita sendiri. Tiga, saatnya untuk bernegosiasi, melobi, berdialog untuk mendapatkan kesepakatan. Itu semua tentang takdir. Berdialog, bernegosiasi takdir kalian untuk mencapai takdir kalian sendiri. Ini antara halusinasi, antara penyembuhan, healing. Ya, dialog tentang healing kayaknya. Udah takdir, udah emang suratannya gitu untuk membicarakan tentang idealisme kita sendiri mungkin. Alam bawah sadarnya hedgehog. Jauh, kangen, deket, nyakitin. Jadi ada ini sindrom jauh, kangen, deket, sakit. Hedgehog efeknya. Jadi gemesin kan gitu, gemesin. Ih, benci banget tapi cinta ya kan gitu. Oke, gitu aja dari Literary Witches Oracle Card. Kita lihat dari tarot past, present, future reading untuk Cancer di mid September 2021. Nine of Wands yang udah terjadi ya, the past. Queen of Wands kebalik, Seven of Swords. Yang sekarang present, King of Wands. Jantung bacaan kalian Nine of Pentacles, the Word. Future, near future, High Priestess,
The Star, The Hangman. Dalam bawah sadar kalian, Ace of Pentacles. Di yang sudah lewat, the past, Nine of Wands. Biasanya dikenal dengan Nine of Wands ini biasa dikenal dengan the Wounded Warrior. Ya. Udah benjol kemana-mana, udah dibalut di mana-mana, udah, tapi masih berdiri gitu kan. Ya. Udah luka ya, untuk mempertahankan apapun passionnya. Ya. Kalian udah bertahan sekian rupa sampai benjol sana sini, mentok sana sini untuk mempertahankan passion kalian. Nine of Wands. Tapi kalian dihadapkan tetap pada. Jadi kayaknya udah waktunya untuk melepaskan apapun itu passion yang kalian pertahankan hingga saat ini. Ya. Kalian diminta untuk lanjut, ya, untuk terus saja, entah itu memulai dari awal dengan Nine of Wands. Itu energinya Sagittarius by the way. Untuk Cancer ya, itu di kesehari-harian, dan bagaimana kalian menyemangati orang lain mungkin ya. Itu pun mungkin sudah nggak ngefek lagi gitu. Jadi udah harus dirubah ya. Cara yang kalian gunakan itu, passion kalian itu udah saatnya diganti. Queen of Wands kebalik. Kalian mendem, kalian tidak tampil yang kalian, goal kalian, determinasi kalian itu dalam. Jadi kalian mencoba untuk tidak mengungkapkan, tidak mengekspresikan apapun yang kalian ingin capai, dan kalian tidak mendengarkan juga kata hati kalian, intuisi kalian. Dan dengan Queen of Wands kebalik kayak gini, ini sangat menyebalkan loh. Karakter Queen of Wands kebalik itu sangat menyebalkan. Kalau begini ya, menyebalkan si Queen of Wands, dia paling nggak peduli doang gitu. Dia cuma nggak peduli sama sekitar karena dia fokus dengan apapun yang ingin dia capai. Tuh, Queen of Wands tegak. Ini energinya Leo, Aries atau nggak Pisces. Tapi kalau dia udah kebalik begini ya, dia sangat bisa manipulatif, kasar, rude ya. Lu tahu dong gitu loh, fire element. Kalau udah marah kayak mana? Nah, tuh Queen of Wands. Entah kalian yang seperti itu atau kalian dealing dengan orang yang seperti itu. Seven of Swords, energinya Aquarius. Buat kalian itu di Seven of Swords itu, kalian mencoba untuk berkelit dari situasi yang kalian hadapi, sadari atau tidak ya. Ini pengkhianatan, entah itu selingkuh, pengkhianatan, whatever ya. Kalian hanya berkelit dari situasi yang kalian hadapi. Nah, sadari atau tidak, ngumpet-ngumpet melakukan sesuatu ya, itu berkhianat. Berkhianat itu bukan pada orang lain atau sekitar, tapi diri sendiri yang lebih tepatnya sih gitu. Kalau kalian tidak merasa mengkhianati diri sendiri, ya ntar juga nyampe pemahaman itu ya. Ini karena ini energinya Aquarius ya. Buat kalian ini adalah di bagaimana kalian berbagi sumber daya, bagaimana kalian berbagi sex intimacy, dan tentang kematian atau transformasi itu sendiri ya. Kalian berkelit dengan itu.
Mungkin ada beberapa dari kalian berkelit dari kematian, ya kan, dari sakit. Beberapa dari kalian mungkin berkelit dari yang namanya perubahan yang seharusnya dilakukan tapi kalian tidak mau melakukannya, Nine of Wands. Ya. Berkelit dari kehidupan seks yang tidak memuaskan, akhirnya kalian ngendap-ngendap, ya kan. Berkelit dari bagaimana kalian berbagi sumber daya. Dan di sini ada, ini secara ini energi Aquarius, ada Saturn dan Jupiter di situ ya, dua-duanya tentang karma. Di present King of Wands. Ini energi Aries, Leo. Bagaimana kalian bersikap? Kalian akan ambil sikap, kalian tahu kalau kalian punya kuasa untuk mengendalikan apapun nasib dan hidup kalian ya. Cancer, Gemini, Taurus, Aries ya. Dan juga tentang karir kalian, sosial status kalian dan reputasi kalian, life goal kalian akan ambil sikap. Entah itu memulai sesuatu yang baru ya. Jantung bacaan kalian Nine of Pentacles. Kalian mampu, mandiri, kalian bebas ya. Kalian mempunyai kebebasan dan kalian merasa kecukupan dengan apapun yang kalian miliki. Itu energi Virgo. Dan kalian punya pemahaman itu. Kalau kalian sanggup merealisasikan apapun yang kalian inginkan. The Word. Energi Aquarius. Sesuatu yang sudah berakhir atau mungkin people's money, support finansial yang berakhir ya. Atau mungkin juga pengkhianatan yang sudah harusnya berakhir, komunikasi yang sudah berakhir juga bisa. Tentang ya finansial, tentang kematian, tentang perubahan itu sendiri, transformasi. Kalian akan mengambil keputusan sih. Near future, High Priestess, energi Pisces. Ini tentang segala sesuatu yang beyond, unknown ya. Ini kalian akan diam. Pisces buat kalian itu tentang travel, tentang jarak, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah emosional, entah itu geografis ya, tentang segala sesuatu yang baru, asing, yang tidak biasanya, kalian akan diam. Tentang filosofi, religion, hukum, kalian tahu. Kalian cukup mendengarkan intuisi, kalian tahu. Tanpa harus berpihak, kalian diam. The Star. Kalau Pisces itu energinya, ada Neptune di sana, retrograde ya. Jadi energi mushroom tadi ya. Idealisme kita sendiri akan apapun itu, entah itu spiritual. Dengan energinya The Star, ini energi Aquarius. Lagi-lagi Saturn dan Jupiter di Aquarius di rumah 8, yaitu kematian, seks, intimacy, dan bagaimana kalian berbagi resources. Ini ada healing dengan energinya The Star. Waktunya penyembuhan. Bersabar dengan proses diri kita sendiri dalam in order to achieve, in order to get what you want gitu ya. Untuk mendapatkan harapan-harapan kalian itu terkabul, ada ini waktunya untuk healing, menyembuhkan diri sendiri dulu. Sehingga yang namanya keinginan atau wish, harapan itu terkabulkan. Jadi Saturn dan Jupiter. Saturn itu sisi materi atau duniawi, Jupiter itu spiritual. Dan lagi-lagi kartu terakhir ada Hangman, energinya Pisces. Pemahaman kalian sendiri akan segala sesuatu yang beyond. Jadi kalian diminta untuk melihat dari sisi yang berbeda ya.
Di situ ada pencerahan. Dia melihat terang dari sisi yang berbeda. Dia memahami, dia melihat pengertian itu. Dan mungkin di sini dengan melihat sisi sudut pandang yang berbeda, di situ ada pengorbanan. Ya. Ada pengorbanan dengan membeli waktu. Kalian mencoba berkorban untuk mendapatkan clarity, kejelasan. Dan ini The Hangman itu juga pengkhianat sih, karena segala sesuatu itu sudah berakhir, tapi dia beli waktu, pengorbanan itu sendiri jadinya kan. Nah dia Hangman ini ya zaman dulu yang namanya penjahat itu hukumannya ya digantung, pengkhianat. Sneaky behavior ya. Pengkhianatan itu harus berakhir dan memang itu sudah harus diakhiri. Alam bawah sadar kalian, Ace of Pentacles. Kalian akan dapatkan tawaran atau kalian akan menawarkan untuk mewujudkan sesuatu yang baru dan real, nyata. King of Swords. Energi Aquarius. Aquarius selalu mengkomunikasikan sesuatu sebagaimana situasi sesuatu sebagaimana adanya. Secukupnya. Oke, udah segitu aja dari untuk tarot pas present future-nya. Kita lihat dengan Lenormand ya, 5 kartu aja apa yang terjadi pada Cancer di mid September. Coffin, Tree of Life, Mountain, Garden, Snake. Alam bawah sadar kalian, Book. Jantung bacaan kalian, The Mountain. Ini obstacles, ini rintangan dan tantangan yang kalian hadapi. Transformasi, segala sesuatu yang sudah tidak berguna, bermanfaat. Entah itu cara berpikir, cara memandang, entah itu barang, entah itu seseorang. Apapun itu yang sudah tidak lagi bermanfaat atau tidak sinkron lagi, sudah saatnya ditinggalkan. The Hangman. Dan di balik itu ada Snake, karena dia kalau tidak ditinggalkan dia akan menjadi racun. Ada modus-modus tertentu gitu, ada yang tersembunyi di balik itu. Dengan Tree of Life ini masalah history, masalah memori, masalah karma, mungkin family tradisi ya. Tree of Life juga masalah kesehatan, entah itu mental, entah itu fisik. Berangkat dari mental menjadi ke fisik. Dan Garden di sini kalian lihat gambarnya, banyak orang di situ ya. Bagaimana untuk mencapai yang terbaik untuk semua, itu biasanya penuh trik. Bagaimana kalian bisa mengatasi itu sehingga tidak ada yang tersinggung, sehingga semuanya mendapatkan buah yang positif gitu ya. Itu tantangannya kalian. Alam bawah sadarnya books, sesuatu yang misteri, sesuatu yang kalian belum pahami, yang kalian harus pelajari lebih dalam lagi dan nikmati perjalanannya.
dalam memahami, dalam mempelajari, mendalami apapun itu. Karena di situ ada kebahagiaan dan kebenaran. Oke, udah segitu aja Cancer. Semoga berguna dan resonates. Kalau memang ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.